wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silvaulia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu sejarah sastra. Apa sih itu sejarah sastra? Nah, manfaat dari mempelajari sejarah sastra itu apa? Dan kaitan sejarah sastra dengan ilmu lainnya. Oke, langsung saja kita membahasnya. Yang pertama, itu adalah ilmu sejarah sastra. Kita ke bagian sejarah dulu. Pasti kalian tidak asing dan sudah mengenal apa itu sejarah. Oke, sejarah adalah sejarah itu berasal dari istilah bahasa Arab yaitu sejaratun yang berarti pohon. Nah, pengertian pohon di sini adalah pohon keluarga, asal-usul atau silsilah. Nah, selain itu dapat diartikan pula sebagai adanya suatu kejadian dan perkembangan tentang sesuatu kejadian dan perkembangan tentang suatu peristiwa dalam suatu kesinambungan. Oke, arti sejarah yang dipahami dewasa ini merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris yaitu history. Kata history tersendiri bersumber dari bahasa Yunani kuno. Nah, yaitu historia ini berarti belajar dengan cara bertanya. Kata historia ini diartikan sebagai pertelaan mengenai gejala-gejala ihwal atau perihal ya, manusia dalam urutan kronologis. Jadi dapat disimpulkan arti sejarah itu sendiri merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang akan dialami manusia disusun secara ilmiah meliputi waktu, diberi tafsiran, dan analisis kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Sementara sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman dari kata sas yang berarti instruksi dan atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasanya digunakan untuk merujuk pada kesustraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Baik, selanjutnya adalah apa sih manfaat mempelajari sejarah sastra itu? Oke, secara garis besar terdapat 3 fungsi utama dalam menggali sejarah sastra, baik bersifat global maupun lokal, yaitu yang pertama sejarah sastra itu sebagai rekonstruksi masa lalu. Yang kedua, sejarah sastra itu sebagai catatan pengaruh karya sastra pada pembaca, dan yang ketiga, sejarah sastra sebagai ilmu bantu bagi pemaknaan sastra. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sejarah sastra sebagai rekonstruksi masa lalu. Nah, sejarah sastra di satu sisi berfungsi menempatkan kembali atau rekonstruksi suatu karya sastra pada eksistensinya yang didasarkan pada latar belakang yang melingkupi proses terciptanya karya sastra yang bersangkutan. Pandangan mengenai rekonstruksi sastra di atas pada kenyataannya telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pengetahuan masa silam atau selera masa silam. Ini dengan merekonstruksikan sikap hidup, konsepsi, prasangka, dan asumsi-asumsi yang mendasari berbagai macam kebudayaan. Fungsi yang kedua yaitu sejarah sastra sebagai catatan pengaruh karya sastra pada pembaca. Nah, sejarah sastra ini juga berfungsi untuk menempatkan suatu karya sastra pada eksistensinya sebagai karya yang berpengaruh pada berbagai segi kehidupan manusia. Karya sastra dalam sejarahnya dapat memberikan adil yang signifikan dalam perkembangan manusia dan kemanusiaannya. Dan fungsi yang ketiga adalah sejarah sastra sebagai ilmu bantu bagi pemaknaan sastra. Oke, pada gilirannya pembaca karya sastra harus tahu bentuk dan isi serta periode jenis-jenis sastra tertentu, sehingga akan lebih mudah menemukan makna karya sastra secara tepat. Oke, selanjutnya adalah kaitan sejarah sastra dengan teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra.
Oke, yang pertama adalah teori sastra. Nah, apa sih teori sastra itu? Teori sastra ini merupakan satu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang hakikat, unsur-unsur, dan penilaian terhadap karya sastra. Yang kedua tadi adalah sejarah sastra. Nah, sejarah sastra itu merupakan satu cabang ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sastra sejak awal sampai sekarang, ya kan? Dan yang ketiga itu adalah kritik sastra. Nah, kritik sastra ini merupakan satu cabang ilmu sastra yang menilai tentang baik buruknya, indah tidaknya suatu karya sastra, gitu kan? Terus hubungan di antara ketiganya apa nih, gitu kan? Nah, dalam konsep sastra, ketiga aspek tersebut sangat erat kaitannya, khususnya dalam pembelajaran sastra. Dalam pembelajaran sastra, kita dituntut mempelajari teori sastra terlebih dahulu, yang mencangkup hakikat sastra, unsur sastra, dan penilaian terhadap karya sastra agar kita dapat mempelajari sastra sesuai dengan fakta yang ada dan dapat dilihat secara rasional. Selanjutnya, sejarah sastra yang merupakan kebenaran dari suatu karya sastra, karena jika suatu sastra memiliki sejarah yang jelas dan bukti yang kuat, maka karya sastra itu dapat diketahui kebenarannya. Dan hubungan kritik sastra dengan pembelajaran karya sastra yaitu di mana kita ini dapat menilai tentang bobot yang dimiliki suatu karya sastra, baik itu penilaian mengenai keindahan, kelebihan, kekurangan, dan lain-lain. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan tentang ilmu sejarah sastra, manfaat sejarah sastra, kaitan sejarah sastra dengan ilmu lainnya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya Silva Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.